أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para jamaah Majelis Istighatsah Gubuk Bambu Iling Pati rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini memasuki pertengahan dari bulan Ramadan, kita semuanya masih banyak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat istiqomah bisa menjalankan puasa fardu Ramadan. Dan di malam hari kita diperkenankan oleh Allah untuk mengisi dengan qiyamul Ramadan, salat tarawih, semata-mata kita dasari dengan iman dan mengharap pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya ikhtiar yang kita lakukan sampai pada malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihan makbulah, amal baik yang diterima oleh Allah, memberikan keberkahan kepada pribadi kita, keluarga kita, rumah tangga kita, keturunan kita ila yaumil qiyamah. Para jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita perdengarkan Quran surat Al-Hijr dan Quran surat An-Nahl, dan kita akhiri sholat tarawih malam hari ini di akhir rakaat tadi dengan masuk ke surat Al-Isra. Ya, secara umum Quran surat An-Nahl yang kita baca dari awal sampai akhir tadi ini menjelaskan tentang tauhid, ya. Secara umum banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang tauhid atau pengenalan Allah kepada hambanya. Dan dalam tafsir diterangkan wonten namine istilah tafsir isyari. Tafsir isyari itu maknanya tafsir Quran yang tersirat, ya, bukan yang tersurat. Artinya tidak mengambil dari makna umum, ya, atau istilah orang-orang ahli tafsir disebut dengan tafsir isyari. Apakah itu yang disusun oleh Ibnu Ajibah, Bahrul Madid, atau mungkin Imam Fathur Razi, atau Habib Zain bin Smith, juga enggak ada kitab tafsir isyari. Secara umum surat An-Nahl yang bermakna lebah, tawon, niki lek ten tafsir isyari diartikan dengan surat santri. Suratipun santri, pelajar, orang yang cari ilmu. Ya, beliau menggambarkan santri itu seperti tawon, ya. Terus mencelok ten kembang mriko, ngaji ten mriko, mengumpulkan ilmu, kemudian diserap, diolah menjadi madu yang rasanya bermacam-macam, warnanya bermacam-macam, ya. Maka khususnya bagi yang melihat tayangan niki alumni, ya, atau sinten para santri, hendaknya kami sarankan untuk mempelajari lebih lanjut tentang surat An-Nahl, khususnya dalam bahasan tentang tafsir isyari itu tadi, ya. Jadi secara garis besar santri niku ten awal sampai tengah-tengah sampai akhir niki wau
didorong untuk selalu menyandarkan dirinya, menyandarkan kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan di akhir surat niku wau dan surat An-Nahl ayat 125, kemudian setelah dikumpulkan ilmunya, setelah yo napa manten niku diperintahkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Setelah itu ajaklah orang lain ya menuju jalan Tuhanmu, artinya syariat ajaran agama Islam bil hikmah, dengan pelajaran yang baik, hikmah, wal mau'idatil hasanah, dan nasihat yang baik, diberi contoh, diberi nasihat ya, diberi ilmu. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau memang harus berbeda pendapat atau membutuhkan dalil, membutuhkan penguat, maka silahkan engkau mendebat mereka, tetapi billati hiya ahsan, dengan ucapan yang baik ya, dengan cara yang baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu lebih tahu terhadap orang-orang yang tersesat dari jalannya, dan Allah lebih tahu terhadap orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Niki setelah kita mencari ilmu, hendaknya kita juga melakukan dakwah ilallah. Niki salah satu dasar atau dalil yang memerintahkan kita untuk dakwah ilallah. Dakwah ilallah itu artinya dakwah niku ngajak ilallah, menuju Allah ya. Perlu diperhatikan, ngejak menuju Allah, dari yang asalnya jauh menjadi dekat, dari yang asalnya lupa menjadi ingat, dari asalnya maksiat menjadi taat ya. Ini maksudnya dakwah ilallah, bukan dakwah ila nafsih, bukan mengajak orang lain kepada dirinya. Jadi kadang-kadang sangat disayangkan ketika ada orang yang berilmu kemudian mengajak orang lain kepada dirinya sendiri ya, bukan malah cedek ten Gusti Allah, malah tebe malahan ya, naudzubillah min dalik. Karena itu monggo kita sedaya panjenengan ingkang mireng pengaosan ten pundi kemawon ya, setelah kita memahami satu ilmu, mari kemudian kita sebarluaskan ya, minimal kepada keluarga kita sendiri ya, minimal kepada keluarga kita sendiri. Kita pahami pengajian tersebut, kemudian kita usaha untuk mengamalkan, syukur-syukur bisa kita transfer kepada istri kita, kepada anak-anak kita ya, dari perkara-perkara yang sepele ya. Kita diajari oleh guru-guru kita dulu, salah satunya oleh guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Hafid Darul Mustafa niku, intine apa yang kalian ketahui, apa yang kalian pahami, kerjakan, kemudian sebarluaskan ya, ajarkan kepada orang lain ya. Jadi tidak harus nunggu alim alamah niku ilmune nyegoro, mboten kudu apal tafsirin, harus apal berapa ribu hadis, ndak. Sampean rune apa? Kula sagete mek napa seumpami bab wudu, ya sudah, amalkan bab wudu itu dengan baik, kemudian kita ajarkan kepada keluarga kita, termasuk ketika ada orang lain mungkin jamaah wudunya kurang pas ya, kita benarkan ya dengan cara yang baik. Seumpami ada orang wudu terus tangannya tidak kebasuh semuanya nggih, kita sanjang mas sikote sik garing mas gurung kenek darang ngoten mawon nggih, langsung di kalangan jamaah nggih, sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kondisi yang ada. Kalau seumpama kesalahan atau kekurangan dalam bab ibadah ada di dengan contoh niku wudu ten jeding nggih, langsung mawon sanjange mas sepurane. Atau mungkin orang wudu ketinggal semuanya sak meten tok, jelas kan berarti sikute kan jelas mboten ndak kena kan, ndak mungkin terus nyiram sak klambine sing niki wae terus mas lho mas wudu sikute kena no mas, amang sekedar ngoten tok nggih, langsung mawon mboten usah langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, usah langsung mas ngoten mawon nggih, semampu kita. Atau mungkin ketika kita sholat jamaah ada yang kurang rapat barisannya ya, tinggal dirangkul dipegang salah satu lengannya terus ditarik rotok mepet nggih. Social distancing social distancing di masjid atau mungkin agak maju ya langsung ngawon ya, itu termasuk bentuk dari mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu. Jadi
tidak ada keluhan, tidak ada halangan bagi diri kita untuk mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu. Apapun ingkang sampun diparingaken Gusti Allah dumateng panjenengan sedaya. Kula semerape Quran niku nggih Fatihah tok, nggih pun Fatihah. Kula tambah bismillah tok, nggih pun bismillah. Ya, jangan meremehkan walaupun hanya sekedar bismillah itu juga bagian dari Al-Qur'an. Contoh paling simpel sering kita singgung tentang panjenengan sedaya, jenengan numbasaken putune jajan terus Kung bukakno Kung, matur dibuka badhe dimplok cekel sik tangane bismillah dhisik. Ngoten kan sudah mengajarkan Quran ya. Dan itu sebagai upaya kita untuk menjadi orang terbaik yang kata Rasulullah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajar, orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Itu termasuk salah satu bentuk kita mengajari Al-Qur'an, ngajari bab bismillah, ngajari bab alhamdulillah. Kalau wingi bahasan syukur termasuk ngucapaken ngoten, jenengan wangsul betul nopo. Wis suwe ya aku gak mangan niku ya. Ojo suwe tok. Alhamdulillah dhisik sadurunge dibuka iku alhamdulillah ketemu maneh mek panganan niki. Nggih. Niku sebagai wujud kita apa tadi? Mengamalkan ilmu sekaligus menyebarluaskannya. Jadi bahasanya Habib Umar ngoten, opo wae sing sampean weruhi masih didik, maka sampaikan kepada orang lain. Salah satu dalilnya niki wau, ya dengan cara hikmah riyen. Kalau kita ndak bisa langsung ya hikmah dicontohi dhisik sing bener. Mantun niku dengan ucapan yang baik. Sekali lagi tidak menunggu ilmune nyegoro, mboten ngentosi ustad. Jadi kewajiban dakwah itu berlaku untuk semua umat Islam. Sebenarnya ngoten. Senes tugase ustad tok, senes tugase mubalek tok, senes tugase tiyang sing apal napa mboten, sinten mawon sing ngaku Islam, ngaku iman ya. Apalagi didukung dengan pengetahuan yang dititipkan oleh Allah kepadanya, maka dia sudah punya kewajiban dakwah. Dalam bahasa hadis Kanjeng Nabi dawuh, "Ballighu anni walau ayatan." Ballighu, sampaikan oleh kalian, anni, dariku atau tentangku ya. Walau ayatan, walaupun hanya satu ayat. Satu ayat ini tidak harus ayat Al-Qur'an mboten. Ayat itu bisa diartikan kebaikan. Niki lek saking hadis niki Masya Allah Pak ya. Pelajarannya sangat besar. Kanjeng Nabi mengawali ucapannya dengan ballihu, sampaikan. Kanjeng Nabi titip dumateng kita selaku umatnya untuk melanjutkan tugasnya Rasulullah. Salah satu tugasnya Rasulullah adalah menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan. Dikun ballihu sinten mawon, mboten wonten ngajenge hadis. Rasulullah tidak mengawali ayyuhal ustadun, ustad mboten wonten. Ayyuhal alimun mboten wonten. Ayyuhal santriun napa nggih bahasa Arab santri niku. Ayyuhat thalibun mboten wonten. Tapi langsung ballihu berarti sinten mawon. Ya, kita diberi amanah untuk menyampaikan. Tetapi apa yang disampaikan itu harus bersumber saking Kanjeng Nabi, berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan hadis, termasuk ilmu-ilmu yang sudah nyampe kepada kita dan kitab-kitab pun niku rujukane nggih Quran kali hadis. Ya, artinya mboten sembarangan nyampeaken. Lalu ketika kita merasa berat, Rasulullah memberikan keringanan walaupun satu ayat, walaupun satu kebaikan. Nggih, contoh simpel jenengan wonten napa wedal takjil telanggar terus merap wonten lare alit-alit mendet kolok mendet napa terus mboten ditelasaken entekno le. Nggih, mubatir ngono. Kenyang ya ngono putune jenengan kenyang Kung. Ya wis kene aku. Nggih. Jangan malu kita menghabiskan sisa makanan anak kecil atau itu mungkin cucu kita. Niku termasuk bentuk tawadhu'e jenengan nggih. Mboten terus kalau putune sampean apa? Mah putu arek cilik mau ngentekno maneh arek cilik gak ilok. Mboten ilok mawon. Nggih. Ilok mawon atau mungkin ngapunten makanan yang tercecer. Nyun sewu. Kanjeng Nabi piyambak niku lek dahar saring-saring sahabat wonten daharan tercecer. Roti. Kali Kanjeng Nabi dipendet iki pasti. Didahar, Pak. Niki sekelas Kanjeng Nabi lho. Nggih. Kadang tadi Pak RT ngono wis ana barang logor gak gelem joko wis panganan-panganan dhewe padahal bentuk tawadhu ya. Orang seperti itu orang yang sombong nggih. Lah niki kita saged carane ngoten cok mbatir besok-besok terus lek
kita tahu cucu kita kalau ngambil mesti ndak habis nggih disanjangi. Cok njoko akeh-akeh kalau gawe liyane gak entek PR mesti ngono. Engko yangkung maneh ngentekno malik balik kon ngentekno wae kewareken gak iso traweh kok iki. Itu termasuk bentuk mengajarkan kebaikan walaupun satu kebaikan. Kita cuma sekedar jenengan mboten apal hadise, mboten apal dalile. Cuma nate mireng lek mubadir niku koncone setan. Kula lek ngajari tenan anak ngoten nyun sewu, setan niku sampun damel weden-wedenan anak saaken. Wong jenengan piyambak mboten nate ningali setan kok terus meden-medeni anak setan putune setan. Hati ono pocong nek kono ono gendruwo, ngawe dhewe gak tau ndelok gendruwo. Nggih. Ya ini pengenalan bahasa An-Nahl, pengenalan tauhid. Ya, kita ngelatih tenan anak cucu kita, tiada yang kita takuti kecuali hanya Allah. Walaupun mungkin diri kita sendiri belum 100% seperti itu, tetapi jangan kemudian mempengaruhi orang lain untuk menjadi seperti kita. Ya, kadang-kadang nyun sewu, aku gak wedi aku, lek tarung gak wedi, nang setan gak wedi, nang peteng-petengan gak wedi. Sampeyan wedi apa? Wedi luwe saya umpami. Ya pun cukup untuk diri kita sendiri. Jangan kemudian kita tularkan kepada anak cucu kita. Cok wedi nang sembarang, cok wedi. Wedi hanya kepada Allah. Tanamkan ilmu tauhid kados mekaten niku wau. Wonten niku nggih sambil napa? Bahasane kula lek setan kadang-kadang namine lari terpengaruh. Kita sampun ngajari ten griya, ndak usah takut. Ada setan Buya, goro iku goro. Kadang ningali TV. TV film kartun nih lho, film kartun nonton nopo lah sing ada hantu Buya, ndak gorowan iku film mean po. Itu lucu itu, setane lucu. Lelek nyetelaken film-film sing setan-setan nggih lucu no, Casper nopo-nopo sing lucu-lucu ngoten niku. Ndak bohongan. Atau mungkin film-film sing nopo nggih, sing senes kartun ndak bohongan itu cuma film bohongan. Iku mari sing diwedeni filmnya buyar mangan bareng nek mburi mbek setane iku gorongan iku ya. Kita mengenalkan seperti itu, jangan takut dengan setan. Tapi kita mengajarkan tetap kita kenalkan karena setan, jin itu juga makhlukipun Gusti Allah ya, termasuk bentuk keimanan kita adalah orang yang yakin dengan adanya perkara ghaib. Ten alif apa ten Al-Baqarah niku napa? Ya, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman percaya dengan perkara yang ghaib. Ghaib itu maknanya tidak kelihatan. Ya, ghaib itu artinya tidak kelihatan. Ya. Nah, ini tetap kita beritahukan kepada mereka akan makhluk-makhluk ciptaan Allah niku. Tapi lek kula mboten kula damel tentenan, tapi kula damel elek-elekan. Karena memang setan niku musuhe menungso. Dan dalam bahasa Al-Qur'an, setan niku elek tok isine. Dados seumpami ayo mandi. Lho lek ndak taat ambek boyahe dadi temani setan. Mau aja ditemani setan. Kula lek nganuten yuga ngoten. Wari setan itu siapa ya? Setan itu pokoknya jelek ngoten mawon pun nggih. Hanya dia ndak mau nggih. Dadi kanca setan ndak mau. Sing baik siapa Bu ya? Sing baik Nabi Muhammad. Lek nurut dadi kanca Nabi Muhammad. Ayo melendi kanca setan apa kanca Nabi Muhammad ngoten. Ini penanaman ya. Penanaman sampai ke depan nanti ketika akhirnya kita sudah waktunya pergi meninggalkan dunia ini, kita tidak khawatir. Kita tidak khawatir karena anak-anak kita, cucu-cucu kita sudah punya pegangan, punya sandaran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditinggal mati wong tuane, ditinggal mati mbae, biasa. Aku duwe Gusti Allah, tenang ae. La tahzan innallaha ma'ana. Kesedihan sejenak mboten masalah, tapi setelah itu dia akan terus berjalan melanjutkan apa yang sudah diajarkan oleh kita selaku orang tuanya, selaku kakek neneknya, ya dengan harapan anak ini akan menjadi pribadi yang betul-betul diharapkan oleh Rasulullah SAW, menjadi pribadi yang dibanggakan oleh beliau. Nah, harapan kita mugi-mugi sedaya ikhtiar yang kita lakukan, ya didikan kita kepada istri kita, anak kita, ya cucu kita, monggo pun sisa waktu yang tersisa ini betul-betul kita manfaatkan sebaik-baiknya, khususnya sing sampun sepuh-sepuh, khususnya ingkang sampun sepuh-sepuh Pak Teguh. Wonten putune pinten Pak Teguh? Loh, nggih namung nggih mboten napa-napa nggih mulai ditanamkan nggih tanaman sing biasa-biasa riyen mengawali sesuatu yang baik bismillah atau mungkin napa makan minum memulai pakai baju pakai celana kanan dulu kata sing simpel-simpel kados ngoten niku insyaallah
Kalau itu sudah kita tanamkan, walaupun benjing-benjing nggih sampun wancine tilar donya, putu eling biyen mbah iku biyen ngene biyen. Yang kita tanamkan yang baik, mboten sing sekake biyen mbah lek bengi iku sekak mboten niku. Tapi sing mbah biyen iku ngene, sing sae-sae. Niki harapan kita sebagai modal kita untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita di dunia. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik, hidayah kepada kita semuanya, memberikan bimbingan kepada kita semuanya. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring umur, ilmu, rezeki ingkang barokah kepada kita. Ketika sudah waktunya kita kembali kepada Allah, tetap dalam lindungan Allah dalam kondisi iman Islam, husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Nas'aluka ya Allah lana wa li ahbabina abadan wa lil muslimina ila yaumiddin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahmanu ya Rahim, ya Karimu ya Karim. Nas'aluka bi anna lakal hamda wa annaka muqtadir wa ma tasha'u min amrin yakun innaka ala kulli syai'in qadir. Wa nas'aluka bi jalali wajhika wa 'azimi sultanik wa natawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam an taghfir lana wa tarhamna ya Allah. Antaghfir lana wa tarhamna ya Allah, antaghfir lana wa tarhamna ya Allah, wa tutahhira qulubana wa tufarrija anna ya sayyidana ya Muhammad ya Ahmad ya Abul Qasim. Inna natawassalu bika ila Allahi ayyaghfir lana wa yarhamna wa yutahhira qulubana wa yufarrija anna wa anil hadirin. Allahumma syaffi'hu fina bijahi indak ya Allah. Allahumma syaffi'hu fina bijahi indak ya Allah. Allahumma syaffi'hu fina bijahi indak ya Allah. Allahumma ajirna min ghairi darar wa aghnina min ghairi batar. Allahumma ajirna min ghairi ibtila wa aghnina min ghairi imtila. Allahumma astur awratina wa amin rawatina wakfina kulla haulin dunal jannah. Allahumma ya rabba kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ighfir lana kulla syai' wa aslih lana kulla syai' wa la tu'adzibna ala syai' wa la tas'alna an syai' ya sabiqan ni'am wa ya dafi'an niqam wa ya kashifad dulam wa ya a'dala man hakam wa ya hasiba man dolam wa ya waliya man dulim wa ya awwalu bila bidayah wa ya akhiru bila nihayah wa ya man lahu ismun bila kunyah ij'al lana min amrina farajan wa makhraja. Allahumma inna nas'aluka ya latif ya latif ya latif ya man wasi'a lutfu kulla syai' nas'aluka an taltufa bina fi khafiyyi lutfikal khafi alladhi idza la tafta bihi ahadan min ibadika kufiya wa wukiya wa hudi wa in fa innaka qulta Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Wa sallallahu wa sallama fi kulli hinin abadan ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sa'iril anbiya'i wal mursalin adada ni'amillahi wa ifdalihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma hudin anadai fardi syahri ramadhani hadis sanati fardan lillahi ta'ala. Sallu ala nabi Muhammad